pemirsa, selamat datang di Reca Buntung Channel, channelnya Jogja. Seperti biasa, di channel kali ini kita akan memberikan informasi yang pastinya cerita-cerita menarik, yang horor, yang serem, tertajam, dan terpercaya. ini berita apa atau apa? Iya, jadi di channel kali ini pemirsa tentunya akan ada banyak cerita dan salah satunya cerita dari saya Hani Wandira yang saya hari ini nggak sendirian karena ditemani sama Alia Nova, yang biasanya kalau Hani Wandira itu sama pasangan yang lainnya. bener, Alia juga seperti itu. Tapi kali ini digaprokkan. Nah, kita digadokkan untuk bisa bersatu Betul. bersama membangun. Asa dan juga kesejahteraan masyarakat. Luar biasa sekali. Saksikan acaranya setiap Jumat jam 9 pagi di Bu, Radio mohon Reca maaf Bu, Buntung. udah. Baik, jadi pemirsa sebelum kita melanjutkan ceritanya, kali ini Hani yang punya cerita. Jangan lupa like, komen, dan juga Subscribe dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya biar pemirsa selalu dapat update kalau kita upload video baru. bener banget. Nah kali ini cerita yang dialami sama aku. Jadi Waktu gini, Al. di mana? Ini waktu saya di Lampung, ini adalah mungkin dari dulu pertama kali aku pernah cerita tentang radio angker. Oh benar. Saya pernah bersiaran di radio itu selama sekitar 6 tahun. Dan itu banyak kisah yang ekstrim. Nah, kita mau langsung dengar ceritanya aja. Boleh, kita dengar yuk ceritanya. Oke, jadi gini Al, cerita ini memang adalah kejadian yang cukup ekstrim di antara yang lainnya. Kenapa bisa dikatakan ekstrim? Apakah di ujung jurang atau Bukan. gimana? Tapi karena kemunculannya itu di waktu-waktu yang tidak seharusnya para makhluk-makhluk itu muncul. Di waktu apa itu? Nah, kalau biasanya kan munculnya tuh malam. Itu malah munculnya siang. Dan di bulan Ramadan, yang katanya sih bulan Ramadan itu banyak setan-setan dibelenggu ya. Nggak tahu itu sebenarnya setan atau apa. Termasuk saya sih juga kadang-kadang dibelenggu. Kamu dibelenggu untuk tidak keluyuran kemana-mana ya. Jadi cerita ini mungkin yang pertama itu atuh penampakan yang dialami sama penyiar radio dangdut di tempatku. Jadi kan ada 2 studio radio, yang satu radio pop dan satunya radio dangdut. Itu beda studio ya memang. Satu ya? gedung, jadi Satu kayak gedung. berhadapan ya, cuman seperti kayak kita ini, yang sebelah sini misalnya radio dangdut, yang sebelah sana depan tuh radio pop. Oh gitu. Jadi kalau siaran bisa dada-dada gitu ya? Iya bisa, cuman sesama penyiar nggak bisa saling kelihatan, cuman kelihatan aja kacanya gitu ya. Nah jadi gambaran nih pemirsa dan juga Alia, kalau di ini yang mengalami adalah penyiar radio dangdut, panggil saja namanya AB ya. Oke, AB. Nah jadi gambarannya di gedung dari studio yang radio dangdut itu, di pojokan sebelah kiri itu kan kaca, kan kita kalau depannya tuh biasa kaca gitu ya. Nah seperti Full kaca gitu, bener. sama kayak ya standar-standar seperti biasanya bener lah. kayak radio-radio di mana-mana ya. Nah itu di sebelah kiri, pokoknya sebelah kirinya kaca itu di depan gitu, maksudnya di depannya itu adalah ruangan untuk kita bisa nyari materi. Jadi ada komputer di situ, ada komputer yang monitornya tuh ngadepnya ke ruang siaran untuk radio dangdut. Jadi penyiar itu bisa ngeliat tuh aktivitas untuk penyiar kalau misalnya cari materi di situ. Berarti aktivitas. ini nggak di callbooknya ya? Ini kejadiannya yang AB ini itu pas lagi siaran. Oke. Nah jadi ceritanya itu sebenarnya kejadian tuh siang hari dan itu memang hari Sabtu. Jadi kan kalau hari Sabtu sama Minggu itu kan libur kantornya. kantornya. Bener. Jadi nggak ada orang tuh. Nah jadi yang ada tuh cuman penyiar radio pop sama radio dangdut kala Yang itu. siaran aja. Bener. Itu sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Nah jadi AB ini datang ke ke radio. Dia siaran. Itu seperti biasa, dan kemudian juga sudah opening, sudah ngomong bla bla bla. Tiba-tiba di meja komputer di depan ya, yang ada di yang buat nyari materi itu. Bener, itu kan bisa dilihat dari studio radio dangdut itu. Itu ada salah satu staff yang memang dia itu tertib sih sebenarnya datangnya di hari Senin sampai dengan Jumat biasanya. Tapi dari Sabtu siang itu kok tumben banget ini anak ngapain gitu kan. Itu bener-bener kelihatan tuh Kelihatan banget. orang yang dia kenali itu ya. Iya, Si jadi staff itu tadi. semua itu semua orang pasti di situ tahu gitu kan ya. Panggil aja namanya Ican ya, itu yang yang staff. Nah, dia itu duduk di ruang
untuk cari materi itu alias di depan komputer, otomatis membelakangi yang siaran kan. Dia menghadap ke monitor, tapi dia nggak melakukan aktivitas apapun di komputer. Jadi kan kelihatan tuh mouse-nya juga nggak digerakin gitu. Jadi kan. kayak cuma diem. duduk termenung di depan komputer. Bener. Gitu ya? Jadi pertamanya AB itu mengira kalau dia mungkin lagi mainan handphone kali ya. Ya udah, pokoknya dia santai. Dia AB ini melaksanakan tugasnya seperti biasa. Nah mungkin sudah sekitar, dan itu lama, mungkin udah sekitar 10 atau 15 menit AB ini di ruang siaran. Dia tiba-tiba kebelet ke kamar mandi lah dia, ke belakang. Nah waktu itu BAB ya, buang air besar. Jadi harus dijelasin banget. Iya. Jadi kan waktunya agak sedikit lama. Oh iya benar. Jadi sekitar 5 menit dia di kamar mandi. Terus pas dia balik itu kok tiba-tiba kedengeran suara motor datang. Sret, si Ican yang datang, yang tadi dia lihat duduk di depan komputer. Abi langsung nanya, kamu dari mana Chan? Dari rumah gitu. Enggak, kamu dari tadi kan di sini, ngapain kamu kok tumben banget dari tadi? Perasaan ada di sini tumben-tumbenan gitu ya? Tumben-tumbenan kamu hari Sabtu ada di radio gitu. Ya dari rumah. Ya kamu kan dari tadi di sini, ngapain? Kok dari tadi di sini lah, aku baru datang loh. Terus serius, dari tadi tuh aku ngeliat kamu duduk di depan komputer loh. Kok bisa? Ican masih bingung juga ya. Aku baru datang nih loh. Dia bawa kertas sebendel gitu, katanya mau ngambil cap untuk dicap untuk klien gitu. Ini aku baru datang loh. Lah terus yang tadi duduk di situ siapa? Serius ada orang di situ? Iya, terus kata Ican, ya nggak mungkin toh. Orang aku aja baru datang. Lah ini motorku. Kalau tadi aku di situ, belah motornya mana? Oh iya ya. Si Abi baru sadar. Oh iya ya. Motornya tadi nggak ada tadi kan nggak ada motornya. Loh, lah tadi itu siapa? Gitu. Tapi bentuknya kamu, sumpah, katanya si Abi gitu. Serius. Ya udah, berarti dia cuman mau eksis aja di depan kamu. Kata tapi nggak si Ican ganggu gitu. Ya? Enggak, cuman diem. Nah kemudian si Abi ini kan masih nggak percaya tuh. Dia nanya ke penyiar radio pop yang waktu itu siaran bareng sama dia. Waktunya dia masuk, bro, tadi kamu ngeliat nggak yang ada duduk di depan komputer itu? Ican kan di situ tadi. Siapa? Kata. Nah itu Mas Ican, katanya yang penyiar radio pop itu. Nah itu Mas Ican. Enggak, tadi sebelum Ican datang, kamu ngeliat nggak ada yang duduk di sini? Nggak lihat tuh, aku tadi juga sempet kok, maksudnya dia sempet ngelongok ke kaca sebelum Ican datang gitu ya? Dan itu nggak ada siapa-siapa. Serius, katanya si Abe. Iya beneran, aku tadi sebelum Ican datang itu kok ngeliat ke kaca, katanya yang penyiar pop itu. Nah terus tadi barusan yang duduk di situ siapa? Serius loh, saya nih ngeliat loh, ini siang loh. Dia sampai ini kan, sampai mencoba untuk menjelaskan kalau yang dilihat itu tadi beneran gitu. Tapi ternyata terus akhirnya mereka ya udah kalau gitu berarti itu bukan saya, beneran aku baru datang loh ini, katanya si Ican. Aduh, berarti ngapain itu kok yang ngeliat cuma aku sendiri gitu. Terus kata Ican, ya udah mungkin kamu disuruh sholat kali, sholat dulu sana gitu. Itu kejadian siang hari padahal. Siang-siang waktu ya, tengah bolong jam 1. Iya, sekitar jam 1 jam 2. Jam 1. Jadi dia masih berpikir, kok kayaknya nggak mungkin ya siang-siang begini, ngapain juga nih setan pada muncul gitu. Tapi kan. si AB ini ngelihat nggak ya, maksudnya dari baju yang dipakai terus segala macam itu sama nggak kayak yang dipakai Ican hari itu? Jadi baju yang dipakai itu bukan baju yang dipakai waktu datang sih. Cuman dia ngelihat kemarin Ican itu pakai baju itu, katanya si AB. Iya. Nah itulah yang membuat dia kok jadi dia pas Ican datang itu kok dia juga sempat kaget. Lu kamu dari mana gitu kan? Karena bajunya juga udah beda. Nah salah satunya itu yang bikin ternyata penampakan di sini tuh nggak cuman malam ya, karena mungkin saking seringnya penampakan di radio aku dulu itu dan kayak di waktu-waktu yang kadang-kadang tidak terduga, jadi kayak sesuatu yang itu cukup mengejutkan karena pas siang-siang kok ada yang muncul begitu gitu. Siang-siang tengah bolong gitu. Iya benar. Nah itu kejadian yang pertama. Mungkin yang kedua ini juga yang tadi aku bilang itu di bulan Ramadan. Waktunya memang ekstrim-ekstrim banget
yang pertama siang bolong, kemudian yang kedua di bulan Ramadan. Dimana mungkin di bulan Ramadan itu kita kayak ngerasa lebih aman gitu ya, mau kemana-mana gitu. Damai. Iya. Malam pun keluar tuh kayak santai. Bener, gitu ya. Kayak nggak takut karena setan dibelenggu. Mungkin ada yang begitu ya, bisa jadi. Tapi ini kejadiannya kan seperti biasa kalau radio-radio itu pas kalau acara Ramadan itu ada siaran sahur. Oh iya. Nah, siaran sahur. Jadi di radioku itu siaran sahur jam 2. Jam 2 Tank itu udah mulai bener. Nah, jadi ketika siaran sahur itu biasanya para penyiar baik yang pop atau juga yang radio dangdut itu kan kita tutup radio itu jam 12 tuh. Setelah itu yang siaran nanti sahur itu biasanya bakal nginep di situ kan, daripada nanti harus keburu-buru. Bener, terus biasanya, juga lewat jalan yang serem juga. Bener. Nah itu biasanya dia dari malam itu udah tidur di studio. Dan untuk malam itu cuman ada 3 orang waktu itu. Yang di siaran radio pop sama yang di radio dangdut itu ada 2 orang. Tapi laki semua kan. Laki-laki semua. Karena memang pokoknya di radioku itu jam perempuan itu ada di radio itu cuman maksimal sampai jam 9 aja. Jam begitu 9 juga udah nggak ada. Pokoknya sudah laki semua. Nah, jadi untuk penyiar yang ada itu 3 orang itu jam 2 itu sudah harus bangun, menyalakan pemancar dan seperti biasa siaran. Nah, tapi di malam itu yang monitor kan kayak dari staf karyawan dan salah satunya itu staf admin yang rumahnya itu cuma di depan pas radio. Cuma di depan berhadapan sama studio. Tetangga sama studio. Benar-benar. Gitu ya. Nah, ini kok udah jam 2:30 belum muncul suara radionya. Ini kok belum siaran nih, anak-anak pada kemana? Diteleponin lah. 3 orang itu? Iya, baik yang jadi pop maupun yang dangdut ya? Ini kok radio ini kok nggak hidup-hidup udah jam segini. Ditelepon ke handphone masing-masing. Itu nggak ada yang ngangkat. Ini pada kemana anak-anak? Ditelepon lagi, satunya lagi nggak ada yang angkat. Nah kemudian akhirnya jalan tengahnya adalah nelpon ke studio ruangan radio, ruang siaran dangdut. Jadi suara teleponnya tuh ada suara teleponnya gitu kan. Nah diteleponlah ke ruang siaran yang radio dangdut itu. Sekali ditelepon bunyi tut, langsung diangkat. Perempuan ketawa. Ketawa dan jelas banget itu suara perempuan. Yang ngangkat. Okay. Halo. Ini bukan telepon live ya? Ini telepon telepon off air. Telepon off air. Okay. Jadi ada 2 telepon gitu, ada 2 gagang telepon, yang satu buat live dan juga yang satu buat off air. Yeah. Jadi telepon itu cuman bisa digunakan untuk panggilan masuk aja, tapi nggak bisa panggilan keluar. Nah gitu. Jadi diangkat itu suara ketawa. Halo. Kok perempuan? Lu kamu siapa? Gitu kan. Kata Mbak admin itu. Kamu siapa? Malah ketawa-ketawa lagi. Ditutup lah. Siapa ini yang bawa perempuan? Akhirnya Mbak admin ini datang lah. Emosinya kenapa? Ini bocah-bocah ini pada enggak bangun tepat waktu. Pasti karena bawa cewek nih, gitu. Didatengin lah karena rumahnya di depan. Nah, pas mau didatengin, udah di depan radio nih, belum dibuka kan? Dia telepon lagi. Ditelepon lah ke ruang yang tadi itu. Diangkat, yang angkat perempuan lagi. Sekali lagi ketawa lagi. Siapa ini? Diketok-ketok pintunya akhirnya. Dan akhirnya dibuka lah sama yang waktu itu siaran di radio pop. Dibuka pintunya. Ya ampun mbak, sorry mbak. Maksudnya tuh dia udah panik. Waduh ini udah jam segini nih gitu kan. Tapi memang bener mereka ketiduran? Iya bener-bener, ternyata mereka itu ketiduran. Bertiga itu mereka itu benar-benar ketiduran. Padahal itu udah nyalain alarm. Nggak tahu kenapa katanya alarm itu nggak pada bunyi. Dan itu 3-tiganya ya? Bener banget, 3-tiganya. Itu handphone zaman dulu, zaman handphone yang masih poliponik lah ya waktu itu ya. Nah kemudian Mbak itu langsung masuk nyari ke 2 ruangan yang kolbok dangdut sama pop. Dia mencari wanita itu. Dipikirnya memang di situ ada wanita yang diajak nginep sama anak-anakannya. Biasa kan kalau laki-laki apalagi masih pada bujangan ya. Kalau misalnya kejadian-kejadian nakal gitu mungkin menurut dia ya biasalah laki-laki gitu kan. Dicoba lihat. Di sini siapa yang nginep malam-malam kayak gini, perempuan gitu kan. Kan Mbak itu memang terkenal galak. Terus perempuan siapa Mbak gitu kan. Enggak, tadi itu satu nelpon yang angkat tuh perempuan, udah pada ngaku siapa. Dicariin lah
sampai ke bawah kolong. Semua ruangan siaran itu dibuka, dia masuk. Perempuan siapa sih Mbak gitu kan? Tadi saya nelpon kalian itu dari jam 2 kemana aja, diteleponin nggak pada diangkat. Giliran ditelepon ke radio malah yang ngangkat perempuan gitu. Jadi mereka pada berpandang-pandangan, perempuan? Nggak ada Mbak, kita tuh nggak ada Mbak perempuan siapa? Mbak nggak usah nakut-nakutin deh, ini masa bulan-bulan puasa kayak gini masa ada perempuan gitu. Serius, tadi yang ngangkat 2 kali saya tuh, yang ngangkat tuh perempuan gitu kan. Jadi akhirnya mereka masih saling nggak percaya. Enggak Mbak, sumpah Mbak, nggak ini kan, nggak bohong kan gitu kan. Jadi malam itu 2:30 itu mereka akhirnya berdebat untuk menjelaskan kalau ya memang nggak ada siapa-siapa di situ dan dicari juga nggak ketemu gitu. Lah tadi siapa? Ya nggak tahu. Lah ini kok alarm juga nggak pada bunyi, itu gimana coba Mbak? Nggak tahu juga. Nah ini sesuatu yang waktu itu menurut mereka ya kita lagi diganggu atau ngapain sih ini? Karena kayak mungkin itu dinina bobo kan. Bener. Gitu ya. Emang sengaja nggak sih? Disirep gitu loh. Apalagi kan hantunya cewek, ya kan. Jadi mungkin iseng aja sama cowok-cowok. Dan gitu. memang perempuan itu kalau di sana itu memang paling sering muncul. Sering muncul itu si sosok perempuan itu. Sama sering banget kalau kata orang Jawa membo gitu loh. Membo tuh mirip menyerupai gitu. Orang-orang yang ada di radio. Nah, ya udah. Akhirnya mereka sebenarnya takut kan. Tapi karena bertiga gitu kan, akhirnya mereka berempat sama Mbak admin itu bilang, "Terus gimana ini Mbak? Kok saya jadi takut ya?" gitu kan. Ya udah nggak apa-apa ya, siaran aja gitu kan. Nggak, maksudnya itu tadi beneran Mbak suara perempuan. Iya serius, di ruang yang dangdut gitu kan. Mbak serius Mbak. Jadi mereka yang siaran itu juga jadi takut sendiri gitu. Jadi takut. Padahal mereka kan berdua tuh, karena siarannya duet tuh kan. Ya udah, abis itu akhirnya ya udah Bismillah kita siaran seperti biasa gitu. Dan ya udah, ini mereka masih nggak percaya, ini setan-setan ini pada nggak takut apa bulan puasa kayak gini, katanya dibelenggu, tapi kok ini masih ada yang lepas. Keluar aja kelayapan gitu ya. Iya, jadi gitu Al. Ini adalah salah satu cerita mungkin yang terjadi di radio yang memang terbilang angker, yang memang kemunculannya itu cukup frontal ya, nggak cuma malam hari tapi juga siang hari di bulan puasa. Jadi waktunya itu ekstrim banget gitu, kayak nggak ada waktu istirahat buat mereka gitu kan. Jadi mereka tuh sebenarnya ngapain sih? Dan sosoknya sama nggak sih sebenarnya? Nah, kurang tahu. Beberapa perempuan. Jadi di situ memang rame Al, penghuninya itu rame yang tak kasat mata itu ya. Jadi salah satu yang paling sering muncul itu adalah yaitu mereka yang sering menyerupai teman-teman di radio, sama yang sosok perempuan yang Mbak Kunti yang di episode sebelumnya itu pernah saya ceritain gitu. Itu memang cukup membuat banyak teman-teman di radio itu memang kayak udah itu memang mereka. Berarti itu hebat banget loh. Itu hantu-hantu di sana itu karena mereka punya kemampuan untuk menyerupai. Berarti termasuk yang energinya energinya termasuk yang hebat juga. Oke, baiklah. Itu dia pemirsa ceritanya untuk kali ini. Semoga ini bisa menjadi tambahan untuk kamu yang memang suka banget sama cerita-cerita yang horor ya. Iya, dan tentunya jangan lupa buat selalu ikutin video-video cerita-cerita yang diupload sama kita-kita di sini. Betul. Di Reco Buntung channelnya Jogja. Dan jangan lupa juga buat kalian yang baru saja nonton langsung subscribe, like, dan juga komen, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya, siapa tahu kamu sudah menantikan untuk video-video baru kita dan kamu nanti bakal langsung dapat notifikasi. Ya udah, kalau gitu kita harus pamit ya Al ya. Yes. Saya Hani Wandira, saya Lianova. Pareng. Tapi habis kejadian itu terus ada kejadian yang dialami sama penyiarnya nggak? Jadi tuh pas mereka berdua siaran itu tiba-tiba bau kembang melati. Padahal pengharum ruangannya kan bau jeruk. Mak breng gitu kata dia. Kan serem.